Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan semua solusi yang diperlukan oleh manusia sepanjang hidupnya. Allah juga memberikan pemecahan yang paling sempurna dan paling logis untuk memberi petunjuk kepada manusia dalam menghadapi semua masalah yang muncul, termasuk salah satunya masalah yang sedang hangat, yakni perang Yahudi dan Palestina. Menurut Said Qutb dalam Fi Zilalil Quran menyatakan bahwa peristiwa Isra yang disebut dalam surah Al-Isra adalah mengabarkan tentang tumbangnya kejayaan Bani Israel. Peristiwa Isra merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebuah perjalanan yang menakjubkan dalam ukuran empirik manusia. Masjid Al-Aqsa yang menjadi ujung perjalanan adalah pusat tanah yang mulia Asy-Syarif, tempat yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Bani Israel. Lalu dia mengusir mereka dari negeri itu karena kemaksiatan yang mereka lakukan. Surah Al-Isra secara umum berisi tentang akhir perjalanan hidup dan kejayaan bangsa Yahudi. Juga mengungkapkan hubungan langsung antara tumbangnya kejayaan suatu bangsa dengan maraknya kemaksiatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Hal ini sejalan dengan sunatullah yang disebutkan pada ayat 16, yang artinya, dan jika kami menghendaki membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadap perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Quran Surat Al-Isra ayat 16. Imam Yakshallahu Mansur, pembina utama Lembaga Kemanusiaan Aqsa Working Group atau AWG, menjelaskan, jika kita melihat surah Al-Isra dengan metode tafsir analitik, disimpulkan bahwa terdapat dua janji Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kehancuran bangsa Yahudi. Satu, kehancuran pertama. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Quran Surat Al-Isra ayat 5. Kemaksiatan yang paling besar ialah karena mereka menyembah berhala dan membunuh para nabi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan Raja Nebukadnezar ke Yerusalem, lalu dihancurkan negeri itu dan dia merajalela di kampung-kampung dengan meruntuhkan dan meratakan dengan tanah seluruh bangunannya. Anak-anak dibunuh dan beribu-ribu tawanan dibawa ke Babilonia. Kehancuran bangsa Yahudi ini terjadi 500 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah dan sebelum adanya Isra dan Mi'raj. 2. Kehancuran kedua. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Quran Surat Al-Isra ayat 7. Inilah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel bahwa apabila mereka berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri mereka sendiri. Dan apabila mereka berbuat jahat, maka hasil kejahatan itu akan menimpa diri mereka sendiri. Sebelumnya pada ayat ke-6 disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan berbagai anugerah kepada bangsa Yahudi atau Israel dengan mengembalikan negeri mereka setelah dirampas oleh bangsa Persia, ditambah dengan limpahan kekayaan dan memberikan banyak anak laki-laki yang kuat serta pasukan yang tangguh. Dalam konteks kekinian, menurut Muhammad Ar-Rasyid, ayat ke-6 ini dapat dipahami sebagai berikut. Allah memberikan kembali tanah mereka yang kedua kali dari musuhmu. Berdirinya negara Israel tahun 1948, yaitu setelah mengalahkan musuh-musuhnya atau pasukan Arab. Membantu dengan harta kekayaan yang melimpah berupa bantuan dari Amerika dan donatur-donatur lainnya. Memberikan anak laki-laki yang kuat. Terbukti bahwa sejak kedatangan Israel ke Palestina, populasi penduduk lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Terbukti pada perang tahun 1948 dan 1967, tentara Israel 3 kali lipat lebih banyak dibanding tentara Arab. Selanjutnya pada ayat 104, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan kami berfirman sesudah itu kepada Bani Israel, diamlah di negeri ini
maka apabila datang masa berbangkit, niscaya kami datangkan kamu dalam keadaan bercampur baur dengan musuhmu. Quran Surat Al-Isra ayat 104. Ayat ini dapat dipahami setelah kehancuran karena keserangan musuh-musuhnya. Bangsa Yahudi kemudian bercerai-berai atau diaspora ke seluruh penjuru dunia, dan kembalinya bangsa Yahudi ke Palestina pada tahun 1948 adalah berasal dari bermacam-macam suku dan ras yang ada di dunia. Dengan kembali dan berkumpulnya bangsa Yahudi di Palestina saat ini, berarti tanda kehancuran mereka yang kedua sudah dekat. Mereka sedang menunggu orang yang akan menyuramkan muka mereka dan memasuki Masjidil Aqsa serta menghancurkan mereka sehancur-hancurnya. Pada ayat tadi, mereka maksud dengan menggunakan fi'il mudhari yang menunjukkan pengertian sedang atau akan terjadi. Dengan demikian, kehancuran yang kedua ini akan terjadi setelah ayat itu turun. Tentang kapan terjadinya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu. Muhammad Ar-Rasyid bercerita, pada waktu negara Israel berdiri dan memproklamirkan kemerdekaannya tahun 1948, seorang wanita Yahudi menangis dan masuk ke rumah keluarganya. Ketika ditanya kenapa menangis, padahal orang Yahudi sedang bergembira dan merayakan kemerdekaan Israel, dia menjawab bahwa dengan berdirinya negara Israel yang kedua adalah sebab adanya Bani Israel yang akan dihancurkan dan dibinasakan. Tafsir analitik tentang kronologi sehancurnya bangsa Israel tidak mungkin tidak dijamin kebenarannya karena para ulama pun berbeda-beda dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut. Tetapi yang pasti benar adalah bahwa apabila suatu bangsa yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk pasti akan hancur dan binasa. Ini adalah sunatullah. Sementara itu kita lihat saat ini bangsa Israel adalah salah satu bangsa yang tidak menjadikan Al-Quran. Bahkan mereka melecehkannya dengan melakukan berbagai macam kejahatan terhadap bangsa Palestina dan Masjid Al-Aqsa. Dengan demikian, kehancuran Israel sudah sangat dekat. Dunia makin sadar tentang apa yang terjadi di Timur Tengah. Makin banyak negara yang mendukung perjuangan Palestina dan makin banyak yang anti-Israel. Di Israel sendiri mulai muncul organisasi swasta yang anti-Israel dan melawan penghancuran rumah warga Palestina dan pengungsian mereka. Menurunnya jumlah militer Israel sebab jumlah kelompok usia militer semakin tinggi. Israel mengalami masalah sosial dan politik yang krusial karena perpecahan dua partai besar Kadima dan Likud terus berlanjut. Kaum terpelajar sekuler dari barat eksodus kembali ke Israel sehingga yang terjadi hanyalah kelompok ekstrim dalam politik dan agama yang paling mengkafirkan dan menghabisi. Inilah yang digambarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu sedang hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Quran Surat Al-Hasyr ayat 14. Lenyapnya Israel berarti terbebasnya Masjidil Aqsa dari penjajahan. Israel yang akan membebaskan Masjidil Aqsa adalah umat Islam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya tidak akan terjadi kiamat sehingga kaum muslim memerangi kaum Yahudi sampai Yahudi berlindung di balik batu dan pohon, lalu batu dan pohon berbicara, "Hei muslim, hamba Allah, ini Yahudi di belakangku, kemari bunuhlah dia, kecuali Gorgot, sebab ia Gorgot sesungguhnya merupakan pohon Yahudi." Hadis riwayat Al-Bukhari. Sahabat yang beriman, itulah kemusnahan negara Israel yang pasti akan terjadi. Amin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.